Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul, Sekarang Kamu Melihatnya, Sekarang Tidak. Ayat hafalan Mazmur pasal 16, ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Poin penting pelajaran kita, ketika kita merespon kasih Allah, Kristus menjadi pusat ibadah kita. Dapatkah kamu mengingat sesuatu di gereja yang membuatmu merasa dekat dengan Tuhan? Mungkin sebuah lagu, bacaan, khotbah, atau hal lainnya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengenalnya lebih baik dan Dia dapat berbicara kepada kita tentang rencananya bagi kita. Bayangkan sebuah ibadah seperti ini. Yesus berdiri untuk membaca kitab suci. Orang-orang di desa itu telah membicarakan tentang Dia, menceritakan kisah-kisah tentang perjalanannya ke kota-kota lain dan menyembuhkan orang-orang. Sekarang Ia kembali ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Tampaknya lebih banyak orang yang datang ke rumah ibadat pada hari ini daripada biasanya. Seluruh kota telah mendengar bahwa salah satu dari mereka telah kembali. Mereka ingin melihat bagaimana Ia telah berubah. Saat berdiri di depan kelompok itu, Yesus membuka gulungan kitab itu. Seluruh ruangan tampak menahan nafas, menunggu Yesus berbicara. Yesus mengatakan kepada kelompok itu bahwa Ia sedang membaca dari kitab Yesaya, di mana sang nabi berkata, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Cara Dia membaca ayat-ayatnya membuat pendengar merasa tertarik pada ayat-ayat tersebut. Ia berbicara dengan penuh wibawa, tetapi juga dengan kebaikan. Selesai membaca, Yesus menggulung gulungan kitab itu dan menyerahkannya kepada petugas rumah ibadat. Dalam keheningan, semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Yesus melihat ke sekeliling ruangan dan perlahan-lahan mulai menjelaskan apa yang telah Ia baca. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas pasal 4 ayat 21. Mereka mengingat Dia sebagai seorang yang dapat memperbaiki perabotan mereka yang rusak. Sekarang Dia berbicara tentang kemampuannya untuk memperbaiki hati yang hancur. Wajah-wajah yang penuh tanda tanya saling berpandangan satu sama lain. Tidak semua orang senang dengan pernyataan Yesus tentang dirinya. Beberapa orang berpikir bahwa mereka benar untuk meragukan otoritas Yesus karena Dia tidak melakukan mujizat apapun di kota mereka. Mereka menginginkan bukti yang lebih dari cerita-cerita yang mereka dengar dari Kapernaum. Mereka sudah mengenal Dia sejak Ia masih kecil. Tiba-tiba salah satu dari penatua-penatua itu melompat berdiri. "Apakah kamu tidak ingat siapa Yesus ini? Dia hanyalah anak Yusuf." "Benar," teriak seorang penatua yang lain. "Mengapa kalian mengikuti orang ini seperti kawanan kambing? Yesus telah melakukan banyak kebaikan.
"Bagaimana dengan penyembuhan yang telah ia lakukan?" tanya orang lain. "Penyembuhan? Bagaimana kita tahu bahwa cerita-cerita itu benar?" jawab orang lain. "Dia tidak pernah melakukan hal seperti itu di Nazaret." Kerumunan orang mulai pecah. Orang-orang berteriak-teriak untuk membuat mereka didengar. Sinagog itu benar-benar kacau. Orang-orang sepakat untuk mengakhiri pengajaran Yesus dengan melemparkan dia dari tebing. Kerumunan orang banyak itu mulai bergerak menuju tebing di luar kota. Untuk sementara waktu, tampaknya ini akan menjadi akhir dari pelayanan Yesus tepat di tempat di mana dia dibesarkan. Kerumunan orang banyak yang ribut itu mendekati puncak tebing di dekat Nazaret. Tetapi tiba-tiba mereka berhenti dalam kebingungan. Di manakah Yesus? Siapa yang terakhir kali melihatnya? Kemana dia pergi? Ketika orang-orang Nazaret berkerumun di tepi tebing dengan kebingungan, akhirnya mereka sadar bahwa Yesus tidak lagi bersama mereka. Dengan kebingungan, mereka akhirnya berjalan kembali ke rumah mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mengenal Yesus ketika ia tinggal di antara mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk percaya kepadanya setelah mereka mulai mendengar tentang pekerjaan luar biasa yang dia lakukan di desa-desa sekitar mereka. Tetapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah orang lain selain anak laki-laki yang tumbuh besar di sebelah rumah mereka.